Depan 2020 tidak balik ayo adik bawa. Baik, mohon maaf karena videonya tidak bisa terkoneksi ya. Kita langsung masuk ke pemateri saja dulu. Ke moderator. Saya serahkan ke Nurse Nana sebagai moderator pada hari ini. Silakan, Nurse. Hah? Siapa bilang? Apa namanya? Yuk, namanya apa? Ngomong sih. Ada lagi ini. Oh, bentar, bentar. Beli pakai ini. Oh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kesehatan dengan segala nikmat yang Tuhan masih berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, meskipun malam sudah larut ya, tapi saya yakin semangat teman-teman sudah masih dalam kondisi yang on ya. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh host kita pada malam hari ini, insya Allah pada beberapa menit kemudian kita akan mengikuti Indonesia. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia ini merupakan salah satu program edukasi yang dikeluarkan oleh Sewanesia, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengupas satu topik yang saya rasa masih cukup hangat dalam bulan Oktober ini. 10 Oktober lalu kita masih teringat ya terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan pada malam hari ini kita coba untuk diskusi atau sharing sedikit ya dari para narasumber kita yang saya rasa cukup dan memang sangat capable untuk mengupas tentang topik kita pada malam hari ini. Jadi untuk topik kita pada malam hari ini sesuai dengan pamflet dan info yang disebar, bahwa kita akan berdiskusi tentang mental health awareness, ya, tentang apa itu dan bagaimana cara menyikapinya. Baik, ada dua pemateri yang sudah hadir pada ruang meeting kita pada hari ini, pada malam ini. Meskipun kita berada di ruang kita masing-masing dengan mungkin dari zona waktu yang berbeda, tapi kita bisa dipertemukan pada layar yang sama, meskipun dari sumber yang berbeda, ya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa ada dua pemateri kita pada malam hari ini, yang masing-masing akan mengupas topik yang berbeda tapi erat kaitannya dengan mental health awareness. Jadi untuk diskusi kita pada malam hari ini itu akan kita panel. Jadi pemateri pertama akan menyampaikan materinya dulu, kemudian setelah itu akan disusul oleh pemateri kedua, dan setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab dan sekaligus diskusi. Saya berharap semoga semua mata yang ada di ruang ini masih dalam kondisi yang on ya,
tidak dalam kondisi yang terlelap ya, meskipun tadi sorry ada sedikit gangguan karena di sini sempat mati lampu ya. Jadi kita lagi mengap-ngap mencari jaringan. Tapi syukurlah lighting-nya sudah ada ya. Jadi untuk pemateri pertama, saya coba sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Nur Evira, Ibu Vira. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ibu Evira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita menyapa jiwa-jiwa yang ada di sini ya Bu ya. Iya. Baik Ibu Evira, kita menuju ke Ibu Sari. Mersandi Bonasari sudah hadir? Iya, Assalamualaikum, saya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdunya suaranya. Terima kasih Bu Kira. Bagaimana Mersari, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh ya, Manado Makassar ya? Ya jauh sih, tapi kita bisa dipertemukan dalam ruangan yang sama ya, dalam layar yang sama, tanpa harus terbang ke sana. Baik, untuk mengefektifkan waktu, sesi pertama ini akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Ibu Nur Evira, dan sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau, ya. Nama lengkap Ibu Nur Evira Anggraini BSc MSI, tempat tanggal lahir Makassar 14 Maret 1989. Saya rasa sebagian besar mungkin audiens dari sini tidak asing dengan beliau ya. Kayaknya ini warga-warga yang ada di meeting kita, sebagian dari Makassar, sebagian dari Manado, mungkin sebagian dari Pontianak mungkin ada ya, Pontianak, dan beberapa dari belahan bumi lainnya. Baik, kemudian saya lanjut ya. Untuk alamat domisili beliau di Perumahan Malendeng Residence Manado. Saya kebetulan belum sempat menghadirkan diri di sana. Semoga suatu saat bisa langsung ketemu beliau. Amin. Salah satu sahabat saya yang sudah cukup lama tidak ketemu. Alhamdulillah pada malam hari ini ketemu di sini. Untuk pekerjaan dan aktivitas beliau, ya beliau ibu rumah tangga dengan 2 anak. Jadi selama ini mengurus 2 bocah dengan segala dinamikanya, saya yakin itu suatu tantangan tersendiri, apalagi lengkap dengan pekerjaan sebagai dosen ya, dosen psikologi Islam IAIN Manado, sekaligus sebagai chief editor pada jurnal Jiva Prodi Psikologi Islam IAIN Manado, dan nah, Masya Allah juga sekaligus sebagai dosen Stikos Muhammadiyah Manado. Masya Allah. Luar biasa sekali kesibukan beliau kayaknya ini. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau menuntaskan S1 Psikologi di Universitas Negeri Makassar di Kota Daeng, dan lanjut studi di S2 Psikologi Universitas Indonesia. Nah, saya berasal dari kota yang sama, kemudian ketemu di tempat di kota yang sama untuk melanjutkan studi, makanya ya cukup akrab dengan beliau. Untuk riwayat prestasi, ada beberapa artikel yang setelah dimuat ya di jurnal nasional, kemudian beberapa juga dimuat di proceeding internasional, diantaranya di proceeding internasional pada seminar on contemporary Islamic issue, pada judulnya adalah Pola Asuh Ibu Terhadap Perilaku Berisiko Remaja, dan ada juga artikel pada buku Memotret Multikulturalisme, kemudian Remaja dan
multikulturalisme, dan ada juga artikel pada proceeding di seminar hoax selama pandemi COVID-19. Ini kayaknya masih sangat hangat ya. Dengan judul COVID-19, Stay at Home and Perceraian, dan lain-lain. Ya. Untuk prinsip hidup beliau, wah cukup menyentuh ini. Prinsipnya adalah bisa disimak baik-baik. Lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan satu lagi yang terpenting untuk menjadi quotes ya untuk kita semua, pesan beliau untuk peserta khususnya, bila pundakmu terasa berat, selalu ada Tuhan untuk bersandar. Ya, luar biasa sekali. Jadi kalau sudah Tuhan yang dijadikan sebagai tempat bersandar, kita mau mengeluh apa lagi, kan begitu. Baik, saya tidak usah berlama-lama lagi, sebab saya rasa cukup banyak hal yang akan diutarakan atau disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kurang lebih kita efektifkan waktu 15 menit ke depan untuk menyimak materi dari pemateri kita yang pertama. Setelah itu kita lanjut ke pemateri yang kedua. Baik, itu mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nur Evira untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh kita semua, terutama dalam rangka untuk menyehatkan jiwa kita ya, karena di balik jiwa yang sehat tentu akan berpengaruh pada raga kita yang kuat ya. Oke, demikian saya serahkan kepada Ibu Nur Evira, silahkan. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Siap. Oke. Ya, baik. Kelihatan ininya apa? PPT-nya? Sudah tampil. Oke. Sudah tadi. Oke, sudah tampil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang mental health awareness. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Jadi ini sekedar intermezzo saja ya, pemberitahuan saja. Oke, kita masuk ke materi. Nah, kesehatan mental menurut WHO. Apa sih itu kesehatan mental menurut WHO? Jadi WHO mendefinisikan bahwa kesehatan mental adalah ketika individu dapat mengelola stresnya secara wajar. Jadi setiap manusia itu pasti stres ya, pernah stres. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola stres itu secara wajar? Kemudian dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi individu produktif dan bermanfaat. Kemudian mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian kita lihat lagi kesehatan mental menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi individu yang sehat secara mental adalah ketika individu memiliki batinnya itu dalam keadaan tentram dan tenang. Jadi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, jadi kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik ya, dengan lebih positif. Kemudian potensi dapat digunakan secara maksimal. Ketika mental kita sehat, apapun yang kita kerjakan itu jadi lebih ringan, jadi lebih kita bisa menjadi orang yang produktif dan kemudian kita juga bisa berprestasi dengan lebih baik. Nah, setelah itu dapat menjalin hubungan positif dengan orang lain. Jadi ketika hati tenang, hati tentram, pikiran sehat, pikiran tidak terbebani dengan berbagai masalah, otomatis perilaku kita juga jadi lebih positif. Kita jadi bisa berteman dengan orang-orang di sekitar kita dengan lebih positif. Kita jadi bisa bergaul dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dengan lebih positif. Jadi menurut saya sehat mental itu ketika suasana hati kita baik, tentram, kemudian pikiran kita juga tenang, tidak banyak beban masalah, dan
akhirnya ketika pikiran dan hati kita tenang, baik, dan positif, kita juga bisa berperilaku secara lebih positif. Jadi kita bisa bergaul dengan orang-orang di sekitar kita dan melakukan aktivitas dengan positif. Nah, kebalikan dari sehat mental ya. Jadi kebalikan dari kesehatan mental adalah gangguan kesehatan mental. Nah, ketika individu mengalami gangguan kesehatan mental, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, ketika individu mengalami gangguan kesehatan mental, yang pertama adalah dia memiliki suasana hati yang buruk. Jadi hatinya itu selalu merasa tertekan, dan itu berlangsung dari waktu ke waktu ya, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Itu ketika orang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian kemampuan berpikirnya itu jadi menurun. Kenapa? Karena di pikirannya itu hanya beban saja ya, beban masalah saja yang ada di dalam pikiran. Otomatis ketika kemampuan berpikir menurun, individu yang mengalami gangguan kesehatan mental jadi kurang produktif. Potensi yang dimiliki pun jadi kurang bisa dia eksplor. Nah, ketika suasana hati buruk, kemudian kemampuan berpikir juga menurun, akhirnya berefek kepada perilaku. Perilakunya apa? Nah, orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental biasanya dia menarik diri dari pergaulan. Jadi, dia lebih cenderung untuk menutup diri ya. Jadi, dia lebih cenderung menutup diri, kemudian rasa-rasanya itu tidak mau untuk apa ya, beraktivitas dengan dunia sosialnya seperti itu. Nah, bagaimana sih jenis-jenis dari gangguan kesehatan mental? Jadi gangguan kesehatan mental itu ada banyak. Ada stres, jadi stres itu sebentar dijelaskan oleh Ibu Buana Sari. Kemudian ada gangguan kecemasan, orang bisa mengalami depresi, dan masih banyak jenis-jenis gangguan kesehatan mental lain yang akan dialami oleh individu dengan yang pertama suasana hatinya selalu buruk sampai berbulan-bulan, kemudian kemampuan berpikirnya menurun, kemudian perilakunya menjadi lebih negatif. Nah, apa sih tanda-tandanya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan membutuhkan perawatan jiwa atau membutuhkan pertolongan? Jadi kita bisa lihat ke diri kita masing-masing ya. Kira-kira kalau saya punya tanda-tanda seperti ini, kayaknya saya harus segera mencari pertolongan. Jadi yang pertama, mengalami gangguan mood yang buruk dari waktu ke waktu. Jadi selalu merasakan perasaan cemas, takut, khawatir, kemudian rasa cemasnya itu berkepanjangan bahkan sampai berbulan-bulan itu. Kemudian emosi negatif yang dapat mengganggu pekerjaan dan jadi ketika emosi negatif, jadi seperti yang saya bilang tadi, cemas, galau, khawatir, takut dan lain-lain sebagainya, emosi-emosi negatif itu terus yang berada di dalam jiwa individu, maka otomatis hal itu akan mengganggu pekerjaan. Mengganggu misalnya mungkin belajarnya kita, pekerjaannya kita, kemudian selain mengganggu diri kita, akhirnya juga dapat mengganggu hubungan dan aktivitas sosial individu tersebut. Kemudian bermasalah dengan minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang. Tapi ada sebagian orang yang dia memiliki gangguan kesehatan mental tapi tidak bersentuhan dengan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang ya. Dia hanya mengalami gangguan mood, bukan hanya, tapi dia mengalami gangguan mood yang parah, kemudian memiliki emosi negatif yang parah juga. Nah, ini yang paling berbahaya menurut saya. Dan menurut beberapa ahli adalah ketika individu memiliki pikiran atau perilaku ingin bunuh diri. Nah, ini makanya saya tekankan di slide ini bahwa harus segera mencari perawatan darurat ketika Anda sudah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Ini yang berbahaya. Nah, jadi menurut data dari WHO bahwa setiap tahun ternyata ada 800.000 orang meninggal karena bunuh diri. Nah, artinya dalam 40 detik ada satu orang yang bunuh diri. Dan jangan sampai itu kita ya yang menjadi salah satu orang itu ya. Itu saya tidak berharap sama sekali. Makanya kalau ada pikiran-pikiran ingin bunuh diri atau Anda sudah merasa sangat terganggu dengan hal tersebut, segera mencari pertolongan. Nah, jadi ketika kita sudah berada pada tanda-tanda ini, segeralah
untuk yang pertama, bertemu dengan ahli kesehatan mental seperti psikolog atau psikiatri. Kemudian yang kalau misalnya Anda tidak ingin pergi ke ahli kesehatan mental, Anda bisa mencari sahabat atau keluarga yang Anda rasa percaya untuk menceritakan permasalahan yang Anda alami dan orang itu membuat Anda nyaman. Jadi misalnya mungkin ada sahabat yang membuat Anda percaya dan membuat Anda nyaman untuk menceritakan masalah Anda. Jadi jangan sampai mencari mungkin sahabat yang ember ya, sudah ember bocor pecah-pecah lagi. Itu istilah saya bagi orang yang suka sekali mengumbar curhatan orang lain. Jadi sudah ember pecah-pecah lagi. Nah, kemudian bisa juga kita meminta bantuan ahli agama. Tapi apa namanya? Jadi ahli agama yang kredibel ya, jangan sampai ahli agama mengaku-mengaku ahli agama, tahu-taunya Anda diajak untuk semakin tersesat. Bahkan mungkin mengajak Anda untuk menjadi teroris, itu lebih parah lagi. Jadi tetap juga kita harus hati-hati. Nah, kemudian jadi ternyata selama pandemi COVID-19 ini pandemi COVID-19 ini ternyata juga mempengaruhi kesehatan mental. Kenapa? Jadi ini ada beberapa yang saya list. Yang pertama yaitu adanya work from home dan learning from home. Jadi bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Seperti saat ini kita ketemunya hanya lewat Zoom saja. Jadi ada ternyata titik bosan, titik jenuh berada di rumah saja terus. Nah, ini yang biasanya berbahaya. Akhirnya ketika bosan, muncullah penyakit-penyakit istilahnya psikosomatis. Psikosomatis itu mentalnya yang bermasalah tapi sakitnya itu ke fisik. Seperti itu. Itu yang harus kita waspadai. Kemudian perubahan pola hidup yang awalnya misalnya kita pergi bekerja pagi pulang sore atau pergi kuliah atau pergi sekolah pagi pulang sore, sekarang kita hanya di rumah saja. Kemudian stres karena menurunnya pendapatan atau keuangan. Jadi ini karena pandemi COVID-19 banyak yang saya dengarkan pendapatan menurun bahkan ada yang sampai kena PHK. Kemudian hubungan dengan pasangan yang kurang baik. Ini yang salah satu saya angkat di artikel saya pengaruh COVID-19, stay at home dan perceraian. Nah, untuk saat ini ternyata banyak sekali kasus-kasus perceraian. Kenapa? Karena pada sebelum COVID-19 orang-orang kan bekerja di luar ya, bekerja di luar. Jadi ketika komunikasi dengan pasangan itu buruk, karena kerja di luar, fokus kerja di luar, akhirnya tidak terlalu sering bertemu. Tapi ketika pandemi COVID-19 memaksa Anda untuk diam di rumah, akhirnya selalu ketemu dengan pasangan, awalnya memang komunikasinya sudah buruk, akhirnya semakin buruk. Karena apa? Sedikit-sedikit bertengkar, masalah kecil bertengkar, seperti itu. Dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh dari COVID-19 ini terhadap kesehatan mental. Nah, oke. Nah, bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini? Nah, ini yang banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang. Bagaimana caranya menjaga kesehatan mental selama pandemi ini berlangsung? Apalagi pandemi ini kita tidak tahu ya kapan berakhirnya. Nah, yang pertama menurut saya adalah tetap melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan sampai karena di rumah saja akhirnya kerjanya hanya menurut saya kerjanya hanya mati, makan tidur, tidak ada aktivitas fisik. Ya bisalah pegang-pegang sapu, berolahraga ringan, jemur-jemur badan di luar, itu kan bisa dilakukan itu. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian hentikan kebiasaan buruk yaitu begadang. Nah, ini yang paling berbahaya sekali nih. Bukan berbahaya ya, ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang karena tidak ada aktivitas keesokan harinya, akhirnya berubah menjadi vampir. Kenapa saya bilang berubah menjadi vampir? Malam hari sampai subuh itu digunakan untuk beraktivitas. Nah, sementara pagi sampai sore digunakan untuk tidur. Nah, itu mirip-mirip vampir ya, jadinya tidak pernah kena matahari sama sekali. Nah, itu sangat berbahaya bagi kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga itu sangat berbahaya. Kemudian jadwalkan rutinitas harian. Jadi tetap mungkin bagi mahasiswa atau pekerja, jadi di pagi hari itu tetap rutinitaskan untuk melakukan pekerjaan.
tetap misalnya mungkin pada jam sekian, jam 8 sampai misalnya jam 12, itu saya harus mengerjakan tugas-tugas kuliah misalnya, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya di kantor. Kemudian pada siang hari tidur siang misalnya, kemudian pada sore hari misalnya melakukan aktivitas apa, malam hari tidur. Jadi tetap lakukan rutinitas seperti biasa. Jadi jangan sampai terbalik-balik ya, malam waktunya beraktivitas, pagi waktunya tidur. Itu jangan sampai terbalik. Kemudian bijak dalam menerima informasi. Apalagi karena fokus kita hanya di handphone saja, di HP, akhirnya banyak misalnya kayak WhatsApp, info-info WhatsApp yang hoax-hoax itu kita terima mentah-mentah kemudian kita share tanpa ada kita baca baik-baik atau mencari tahu kebenarannya. Ini yang harus kita jaga karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental kita ya kalau kita terlalu banyak termakan hoax. Kemudian tetap jaga komunikasi dengan sahabat maupun keluarga. Jangan sampai karena Anda hanya di rumah saja akhirnya benar-benar seperti orang asing yang tidak mau kenal orang lain seperti itu. Kemudian ini yang paling penting. Jadi mau pandemi atau tidak pandemi, mendekatkan diri kepada Tuhan, saya rasa ini sangat penting karena menurut saya pribadi mendekatkan diri kepada Tuhan ini salah satu cara agar mental kita menjadi lebih sehat. Kita bisa ketika ada hal-hal yang tidak bisa kita komunikasikan dengan mungkin sesama manusia, ya bisa kita komunikasikan kepada Tuhan lewat curhat ya, lewat doa-doa kita. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan kepada moderator. Oh ya, baik. Demikian pemaparan dari Ibu Evira, Nur Evira, yang saya rasa Masya Allah sekali banyak hal yang ternyata perlu kita ketahui ya. Bagaimana kita harus menyadari dulu tentang kesehatan mental dan bagaimana menyikapi kesehatan mental itu ya, supaya kita tetap intinya bisa mengenal diri kita dan tidak asing juga dengan orang-orang sekitar kita ya, merasa tidak asing dengan orang-orang sekitar kita. Apalagi kita hubungkan dengan fenomena COVID-19 ini yang terjadi secara tiba-tiba dan itu saya rasa butuh proses adaptasi yang lumayan juga ya. Iya, betul, yang kita betul. tidak pernah duga sebelumnya. Jadi tidak ada persiapan sebelumnya, tiba-tiba kita masuk dalam suatu ruang yang kita sangat asing dengan ruang itu. Tapi kita harus menghadapi itu ya. Iya. Oke, baik, kita simpan dulu saya rasa di benak audiens kita pada malam hari ini sudah banyak hal mungkin yang akan ditanyakan langsung ke pemateri kita yang pertama. Tapi kita skip dulu. Kita akan menuntaskan diskusi ini dengan pemaparan dari pemateri kita yang kedua. Ya, jadi pemateri kita yang kedua ini akan membahas tentang stres ya, tentang stres yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Nur Evira. Terima kasih Ibu Nur Evira atas paparan singkatnya ya, yang cukup singkat saya rasa, tapi ya ini sebenarnya kita butuh waktu berjam-jam ya, berhari-hari untuk membahas tentang ini, tentang mental health ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memanggil Ibu Sari. Saya halo Sari. Iya, Ibu Nana. Baik. Sebelum memaparkan materi dari Narsari, ya sebelum beliau memaparkan materinya tentang stres, saya akan membacakan dulu CV dari pemateri kita yang kedua. Nama lengkap Nurse Andi Buwanasari, SKAP, MKAP, spesialis keperawatan jiwa. Tempat tanggal lahir Bone, 2 Februari 1989. Alamat domisili di Manado,
Jadi ini sebenarnya bukan sebuah kebetulan pemateri kita sama-sama dari Manado ya. Kemudian pekerjaan dan aktivitas beliau pada saat ini, beliau fokus untuk mengabdikan diri dan mengaktualisasikan diri dengan segala keilmuan beliau di Universitas Samratulangi Manado. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1 dan profesi nurse di Universitas Hasanuddin. Kemudian untuk selanjutnya beliau melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Dalam hal ini peminatan spesialis keperawatan jiwa ya sebagai lanjutan dari magister keperawatan. Selain itu, selain beliau aktif sebagai dosen, beliau juga aktif di organisasi profesi, yaitu di IPKJI Sulawesi Utara. Dan terkait dengan prestasi beliau, ada beberapa banyak hal ya, banyak prestasi dan karya yang sudah beliau telurkan dari sudah lama sampai saat ini. Salah satunya adalah publikasi jurnal internasional dengan judul The Experience of Adolescents Having Mentally Ill Parents with PASUNG, The Efficacy of Acceptance, Commitment Therapy, and Family Psychoeducation on clients with schizophrenia and aggressive behavior. Jadi sekedar informasi, beliau ini kepakaran beliau ini di bidang salah satunya di bidang PASUNG ya, di bidang PASUNG. Kemudian untuk prinsip hidup beliau, sometimes we need to see things from a different perspective. Ya. Dan pesan untuk peserta, take care of your soul. Oke, kita akan harus peduli dengan soul kita masing-masing ya. Baik, itu perkenalan singkat dari saya untuk materi kedua kita pada malam hari ini. Dan untuk lebih jelasnya, selanjutnya beliau akan memaparkan materi kita yang kedua untuk menuntaskan diskusi kita pada malam hari ini tentang mental health awareness yang akan lebih fokus membahas tentang stres ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada Ibu Nurse Andi Buanasari. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kurang lebih 15 menit ke depan, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kedengaran jelas enggak? Jelas, sangat jelas. Oke, ya. Jadi kayak begini nih, biasanya habis makan malam, ya sudah mengantuk. Jadi saya harapnya mata-mata kita semua masih bisa bertahan. Ya. Jadi kebetulan Ibu moderator dan pemateri ini sama-sama teman waktu di UI, ya dipertemukan di dalam satu frame di webinar. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Saya diberikan amanah untuk membawakan tentang manajemen stres. Ya. Tapi mungkin saya tidak akan terlalu berpanjang lebar nantinya. Ya di sini kita punya expertnya ya, Bu Evira ya, Nur Evira Anggraini. Ada expertnya dan kayaknya di sini banyak kan pasukannya Bu Vira ini. Ini banyakkan pasukannya Bu Vira kayaknya nulis-nulis nih. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, mungkin saya akan mulai saja. Untuk materi saya malam ini tentang manajemen stres. Tadi sudah dipaparkan sebagian sama Bu Vira bahwa kita semua itu pasti pernah mengalami stres. Ya, jadi stres itu adalah sesuatu yang lekat sekali dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu hal yang memang kita tidak bisa hindari. Ya, kapan kita tidak merasakan stres? Ya, kalau kita sudah meninggal. Ya, itu pasti sudah tidak stres itu. Ya, tapi selama kita hidup sebagai manusia pasti selalu ada stres. Ya. Oke. Nah, apa sebenarnya stres itu? Jadi setiap situasi dan kondisi yang menekan, ini saya garis bawahi tension atau tekanan
Ya, kalau sebenarnya istilah stres itu mulai dipergunakan dalam ilmu fisika. Jadi dia itu stres itu disamakan dengan tekanan, bagaimana besarnya tekanan untuk mematahkan sebuah logam. Nah, dalam ilmu psikologi, ilmu jiwa, itu stres itu disebutkan sebagai tekanan terhadap tekanan psikologis ataupun tekanan mental. Ya, nah sumbernya bisa dari lingkungan ataupun dari dalam diri sendiri. Jadi ini saya kasih gambar untuk mengibaratkan ini contohnya misalnya dari lingkungan, sesuatu hal yang nyata. Ada beruang ya, walaupun di sini beruangnya sangat cute ya, tapi bayangkanlah ya beruang yang menakutkan. Nah, itu adalah real threat. Jadi ancaman yang nyata. Nah, ada juga ancaman yang kita persepsikan. Jadi sebenarnya tidak ada ancaman yang real, tapi kita mempersepsikan hal tersebut sebagai ancaman. Walaupun itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengancam nyawa. Ya, itu semua bisa menyebabkan stres. Nah, apa penyebab stres? Jadi tadi yang mungkin sudah saya sebutkan bahwa stres itu adalah bagian normal dalam kehidupan seseorang. Karena hidup kita itu berubah. Ya, jadi setiap perubahan mungkin menyebabkan kita stres. Jadi ada stresor. Ya, jadi stresor itu adalah penyebab stres. Kondisi-kondisi yang menyebabkan stres itu kita sebut sebagai stresor. Kondisinya kita sebut sebagai stres. Nah, karena kita hidup itu sangat-sangat tidak terprediksi, jadi sangat unpredictable. Jadi karena itulah kenapa kita tidak bisa menghindari stres, karena hidup sangat unpredictable, tidak bisa diprediksi. Ya, mungkin kita sudah merencanakan sesuatu ya sangat matang, tapi ada saja mungkin yang terjadi dan itu bisa menjadi stresor, bisa membuat orang stres. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh penyebab stres. Ya, jadi perubahan fase hidup, jadi dari masa kanak-kanak, kemudian masuk ke remaja, dewasa, masuk fase menikah sampai menua, ini bisa menjadi stresor. Karena kenapa? Mungkin level tanggung jawab sudah meningkat. Ya, takut misalnya masuk ke pernikahan, aduh nanti bagaimana ya habis menikah, bisa enggak ya? Itu bisa menjadi juga stresor. Kemudian kondisi lainnya itu adalah injury, luka, ya, kemudian berpindah dari lingkungan yang comfort zone kita, zona nyaman kita, kita berpindah ke lingkungan yang sama sekali tidak kita kenal, ya. Sama saya 2 tahun yang lalu belum pernah ke Manado, ya, dari notabene dari Makassar, kemudian pindah ke Manado yang mungkin cultural background-nya itu sangat berbeda dengan tempat saya dulu. Itu juga bisa menjadi stresor. Kemudian kematian orang yang disayangi, jelas ya, bercerai, pensiun, hamil, memulai atau mengakhiri sekolah formal. Ya, deg-degan ya, habis dari SMP masuk SMA, dari SMA masuk kuliah. Itu bisa menjadi stresor. Jadi yang jelas perubahan-perubahan dalam hidup itu bisa menyebabkan stres. Ya, ini juga lanjut untuk penyebab stres, ketidakseimbangan, imbalance, terlalu banyak kerja, kurang hiburan. Ya, makanya orang ada istilahnya work hard, play hard. Ya, jadi kerja keras tapi juga mainnya yang keras. Kemudian perubahan hidup, pekerjaan baru, pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Yang tadi sudah saya sebutkan. Ekspektasi terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, baik diri sendiri maupun orang lain. Diri sendiri misalnya saya punya target, saya nanti selesai IPK saya harus 4. Itu bisa jadi stresor juga ya kalau misalnya kita tidak mampu untuk memanage. Kemudian kita kadang mungkin mengharapkan orang lain berperilaku seperti yang kita inginkan, ya, ekspektasi kita terhadap orang lain, tapi ternyata tidak demikian, maka itu juga bisa menyebabkan stres. Kualitas hubungan yang tidak baik, nah ini juga sudah disinggung tadi sama Ibu Vira, baik itu dengan keluarga, teman, pasangan. Time pressure, deadline, nah ini nih mahasiswa biasanya ini ya, sama orang-orang yang bekerja juga, ini deadline, ya, jadi ada istilah ya SKSD, SKS, sistem kebut semalam, ya, karena katanya otaknya encer itu kalau sudah dekat-dekat deadline, padahal itu tidak bagus, itu bukan cara yang bagus untuk memanage stres kita. Itu namanya kita sudah tahu mau stres, tapi tetap saja kita datangi itu stresor, ya. Jadi makanya kenapa ada manajemen stres, salah satunya juga itu manajemen waktu, supaya ketika kita ada deadline kita tidak stres.
Kemudian tidak ada tujuan khusus dalam hidup. Tadi ekspektasi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan stres, tidak ada tujuan khusus dalam hidup juga bisa menyebabkan stres. Ya karena kita butuh goals, kita butuh tujuan khusus dalam hidup kita supaya kita termotivasi setiap harinya. Ya, makanya stres itu tidak selamanya buruk, tapi ada juga yang baik. Nanti kita singgung, stres itu ternyata ada yang baik juga. Kemudian self talk, ya, berbicara pada diri sendiri. Nah, kalau sering nonton sinetron-sinetron tuh di Indosiar, di RCTI, kan mereka sih sering-sering self talk ya. Aduh, dia pasti benci dengan saya. Dia pasti ini, pasti ini. Nah, itu self talk itu. Kalau sering ngomong sama diri sendiri, besok mau ujian, aduh, saya pasti sudah tidak lulus besok ini. Nah, itu self talk. Itu self talk itu bisa sangat berbahaya. Ya, ini the power of self talk. Kenapa self talk itu bisa sangat destruktif atau merusak diri kita sendiri. Ingat, tubuh kita tidak tahu perbedaan kita memikirkan sesuatu dengan realitas. Ya, jadi tubuh itu ketika kita memikirkan sesuatu, tubuh menganggap itu sesuatu yang betul karena kita sudah memikirkan hal tersebut. Jadi ketika kita sering bicara negatif terhadap diri kita sendiri, aduh saya bodoh, saya pasti tidak bisa, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang kita percayai, cenderung percayai. Semakin lama itu akan menjadi suatu pikiran otomatis. Ya, contohnya kemarin waktu ujian matematika saya nilainya error. Ya, kemudian kita sudah menanamkan di dalam pikiran kita, oh saya memang bodoh sih dalam matematika, pasti saya tidak bisa lulus matematika. Selanjutnya kita ada ujian matematika sudah terjadi ini pikiran otomatis. Oh iya, saya pasti tidak bisa, saya pasti tidak lulus. Ya, jadi ketika kita berpikir seperti itu, tubuh juga akan berespon. Ya, jadi tubuh akan berespon itu juga nanti kita tidak semangat untuk mempersiapkan diri untuk ujian. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ini tipe stres, ada eustress, ada distress. Jadi ini tadi yang saya bilang, stres itu ternyata ada yang positif. Di dalam hidup itu tetap kita butuh stres. Karena kalau tidak ada stres, itu juga kita tidak akan termotivasi. Ya, jadi eustress itu sering juga kita sebut sebagai positif stres. Stres yang memotivasi untuk bertindak dan menyelesaikan sesuatu. Coba bayangkan kalau tidak ada deadline. Kita punya pekerjaan, tapi tidak ada deadline. Tidak ada stressor di sana. Akhirnya kita tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Makanya eustress itu kita butuhkan untuk meningkatkan motivasi kita supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, menyelesaikan sesuatu yang kita kerjakan. Nah, kapan dia sudah dialami lama ya berkepanjangan, maka dia bisa ke distress atau dia levelnya sudah melebihi ambang batas kemampuan kita untuk menghadapi stresor, maka dia akan ke distress. Makanya sebenarnya kenali diri Anda dulu. Saya ini level stresnya biasanya, contohnya ya, misalnya saya level stresnya di 3. Ya, kalau lewat dari itu, maka itulah yang sudah bisa menyebabkan distress. Ya. Oke, ini ada gambarnya ya. Jadi ini stres yang terlalu rendah juga tidak bagus. Ini bisa menyebabkan kita malas-malasan, tidur, kemudian tidak ada sesuatu yang selesai. Nah, kalau eustress ini ketika kita stresnya itu pada kadar yang cukup bagi diri kita, ya, karena ambang batas stres orang itu beda-beda. Ya, jadi kalau misalnya stres itu cukup bagi kita bisa bekerja secara optimal. Ya, jadi itu bisa memotivasi kita. Tentunya kan mau ujian, ya. Ketika kita mau ujian pasti belajar kan? Ya, kalau tidak belajar ya itu yang bermasalah mungkin orangnya ya. Tapi ketika dia sudah melewati level kita, ambang batas kita, misalnya sudah ada ujian, habis itu ada masalah lagi dalam keluarga, ada masalah apa lagi dengan teman, nah, itu kita rasa sudah melewati ambang batas stres kita, kemampuan kita untuk menghandle stres, maka dia akan menjadi ke distress. Ya. Distress itu banyak dampaknya baik bagi tubuh, baik bagi pikiran kita juga ya. Kita sudah tidak akan sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk konsentrasi, bahkan sampai ke ansietas dan depresi. Kalau dia kronik stres, atau stres yang kroniknya sudah lama berkepanjangan. Nah, ini ada tahapan stres. Oke, jadi tahapan stres itu menurut ini nih teori General Adaptive Syndrome, jadi ada peringatan, perlawanan, kemudian kelelahan. Ini kita bahas satu-satu.
Oke, jadi yang pertama ada namanya kita sebut sebagai alarm stage atau peringatan. Nah, di sini terjadi fight and flight response. Ada kita sebut sebagai fight or flight response. Jadi melawan atau menghindar. Ini kita kasih ilustrasi. Nah, apa yang terjadi pada saat fight or flight response? Jadi penjelasannya seperti ini. Kalau misalnya kita mempersepsikan suatu ancaman, ya, misalnya ancaman yang nyata nih, kayak ini harimau ya, ada di depan kita sudah nih, harimau. Jadi tubuh kita itu dia akan mengeluarkan namanya adrenalin yang nanti bisa mengaktifkan saraf simpatis. Saraf simpatis itu kalau dia aktif terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian denyut jantung meningkat, ya, frekuensi napas meningkat. Tujuannya apa? Itu untuk menghantarkan cukup darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Karena apa? Kita butuh energi. Ya, kita butuh energi untuk apa? Mau fight, mau melawan tuh harimau, atau mau lari dari itu harimau. Ya, flight response. Tapi tidak bagusnya adalah tubuh itu tidak tahu yang mana ancaman nyata, yang mana yang tidak nyata. Jadi contohnya ancaman antara mau ujian dengan ancaman harimau. Ya, yang satunya memang mengancam nyawa, tapi yang satunya itu tidak mengancam nyawa, tapi kita persepsikan sebagai suatu ancaman. Tubuh akan berespon sama dengan ketika kita melihat harimau di depan kita. Ya, jadi akan memproduksi adrenalin, kemudian meningkatkan aktivitas saraf simpatis sampai tadi jantung berdebar-debar. Makanya kalau mau ujian kayak gitu kan, jantung berdebar-debar, sudah tremor, keringetan ya, keringat dingin ya. Nah, karena pada saat fight or flight ini sebenarnya tubuh itu mempersiapkan kita untuk melawan ataupun lari. Ya, lari dari ancaman tersebut. Makanya pada saat fight or flight ini otak kita itu tidak lagi disetting untuk berpikir, ya, tapi dia memprioritaskan bagaimana supaya kita selamat. Jadi kita tidak berpikir lagi, jadi refleks langsung lari. Ya, coba, memang ada ya kalau misalnya di depannya itu ada harimau, kemudian harimau itu sedang menerkam, kita masih begini berpikir, apa kira-kira yang mau saya lakukan kalau misalnya harimau ini menerkam? Kan tidak seperti itu, ya. Jadi tubuh itu memang refleks akan menjauh ataupun misalnya melawan kalau ancaman itu bisa kita lawan. Ya, tapi itu yang tidak bagusnya tadi, tubuh tidak mengenali yang mana ancaman yang nyata, yang mana yang tidak nyata. Makanya kenapa waktu kita ujian biasanya sudah persiapan 1 minggu sebelumnya, tidak tidur, ya, bangun subuh-subuh belajar, pas ujian blank. Pernah ada yang kayak begitu? Pas ujian blank, sudah tidak tahu mau jawab apa, lupa semua yang kemarin. Karena ketika kita menganggap ujian itu sebagai ancaman, ini nih aktif, ini fight or flight response kita. Jadi otak kita itu tidak difungsikan lagi untuk berpikir, tapi untuk menyelamatkan diri. Nah, makanya itu tadi ya, kita tidak bisa lagi berpikir pada saat ujian karena kita sibuk dengan respons fisik yang muncul dalam tubuh kita, ya, denyut jantung meningkat, tremor, gemetaran, ya, kemudian tekanan darah meningkat. Oke. Nah, dari alarm stage tadi, kita masuk ke resistance stage. Nah, ini pada tahap ini, tubuh itu sudah mencoba beradaptasi terhadap stresor dengan memulai proses perbaikan. Ya, jadi tubuh itu sangat pintar. Kalau misalnya kita stres, tubuh itu bisa untuk menenangkan diri sendiri, ya, mulai menurunkan aktivitas saraf simpatis. Yang tadinya hormon kortisol, jadi ada namanya hormon kortisol yang dilepaskan pada saat kita stres. Itu kita sebut sebagai hormon stres biasanya, ya, orang-orang menyebutnya hormon stres. Nah, pada saat fase resistance stage ini, hormon kortisol mulai diturunkan. Kemudian saraf simpatis itu aktivitas saraf simpatis itu mulai menurun. Ya, jadi denyut jantung sudah mulai menurun, tekanan darah sudah mulai menurun. Pokoknya mulai beradaptasi lah. Ya, kan biasa tuh kalau misalnya saya ambil contoh saja ujian ya, karena di sini kayaknya banyak mahasiswanya Bu Fira ini. Ya, jadi pada saat misalnya kita ujian, ya, itu kan kita gemetaran pertama-pertama ya, tapi sudah lama-lama tubuh kita sudah mulai menyesuaikan diri. Nah, ketika di resistance stage itu kita mampu untuk mengatasi stresor tersebut, maka ya kayak begini kondisinya, ya. Dia mencoba untuk beradaptasi, sudah tenang lagi. Tapi kalau misalnya stresnya tidak teratasi, maka itulah kemudian yang akan berlanjut ke tahap selanjutnya atau exhaustion
stage kita sebutnya, sudah kelelahan ya. Stres yang berkepanjangan dapat menguras emosi, pikiran, dan fisik karena pada fase ini stres tidak diatasi secara efektif sehingga tubuh tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengatasi stres. Apa yang muncul? Kelelahan berlebihan, insomnia, sudah susah tidur di malam hari, ya. Kecemasan, depresi, peningkatan tekanan darah sampai stroke. Bahkan ada penelitian yang stres yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah sampai ke stroke. Ya. Nah, ini juga dampak stres mengganggu kemampuan untuk memusatkan perhatian, mengganggu kemampuan untuk pengambilan keputusan. Jadi kayak gini, stres itu ketika kita stres, tubuh itu mengeluarkan namanya hormon kortisol, ya. Nah, hormon kortisol ini dia cukup destruktif sebenarnya. Ya, ketika hormon kortisol itu dilepaskan dalam waktu yang lama, berlebihan, maka dia bisa memutuskan saraf-saraf di otak kita. Ya, kalau namanya sinaps. Ya, jadi sambungan antara satu saraf ke saraf yang lain itu kita sebut sebagai sinaps. Nah, hormon kortisol bisa memutus tuh sambungan-sambungan, terutama juga terjadi di bagian prefrontal cortex. Ini bagian depan nih, otak kita sebut sebagai bagian prefrontal cortex. Apa fungsinya prefrontal cortex? Itu untuk konsentrasi, pengambilan keputusan, interaksi sosial. Makanya jangan heran kalau misalnya orang yang stres berkepanjangan itu susah untuk konsentrasi, susah untuk mengambil keputusan. Nah, seperti tadi yang Bu Fira juga bilang, dia bisa menarik diri karena otak yang mengatur interaksi sosial itu terganggu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita bilang saja dia patofisiologi ya. Kemudian bisa menyebabkan gangguan tidur, kemudian hipertensi, heart disease, ya, penyakit jantung, ansietas sampai ke depresi. Ansietas dengan depresi itu tidak sama, ya, tidak sama ansietas dengan depresi. Stres dengan ansietas, maksud saya stres dengan ansietas. Stres itu objeknya dia nyata, kita tahu objeknya apa. Tapi kadang ansietas itu kadang sudah tidak ada stimulus, dia kekhawatirannya masih tinggal di dalam kepala dalam waktu yang lama. Oke, ini lagi dampaknya merangsang perilaku beresiko merokok, alkohol. Ya, tadi sudah dijelaskan juga, kemudian menurunnya sistem imun. Ya. Kenapa kampanyenya selama pandemi itu Anda harus bahagia, ya? Karena ketika Anda tidak bahagia, tuh hormon kortisol akan dikeluarkan. Hormon kortisol, kalau dari penelitiannya itu bisa menyebabkan penurunan sitotoksisiti dari sel natural killer, yang intinya itu menjaga imunitas kita. Jadi semakin kita stres, maka semakin gampang kita kena penyakit. Ya, coba kalian perhatikan orang-orang yang sudah dapat penyakit kronik, tapi kalau misalnya bahagia-bahagia itu beda kualitas hidupnya dengan yang selalu dirundung dengan kesedihan. Ya, jadi kenapa kita selama pandemi ini selalu juga digembar-gemborkan untuk selalu bahagia, ya, selalu tersenyum, coba jaga kesehatan mental Anda. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ada stresor yang bisa kita hindari, ada yang tidak. Ya, contohnya stresor yang bisa kita hindari, misalnya kayak gini nih, kemacetan membuat stres, maka Anda menggunakan KRL. Ya, bagi di Jakarta sana, di Jawa, ya, kalau kita tidak ada KRL, ya anggaplah kalau misalnya Anda stres, macet itu membuat Anda stres, ya naik motor misalnya, supaya Anda tidak terjebak stres. Kemudian mengganti pekerjaan yang membuat Anda stres, ya ini yang bisa dihindari. Namun ingat, semua pilihan ada konsekuensinya yang bisa saja menimbulkan stres yang lebih besar. Contohnya tadi dari dia menghindari macet, masuk ke KRL, tapi ternyata dia lebih stres kalau banyak orang. Ya, kemudian mengganti pekerjaan yang membuat dia stres, ya mungkin dia bisa santai-santai di rumah, tapi dia tidak bisa belanja kayak dulu lagi karena pendapatan menurun. Ya, jadi setiap sesuatu itu yang kita ambil untuk menghindari stres tersebut itu ada konsekuensinya juga. Nah, makanya bijak untuk mengambil keputusan, karena jangan sampai keputusan yang kita ambil bisa membuat kita lebih stres. Oke. Kita tidak bisa menghindari hidup karena hidup sangatlah stres, maksudnya kita tidak bisa menghindari stres karena hidup sangat unpredictable. Life is very unpredictable. Dia sangat susah untuk ditebak apa yang bisa terjadi. Kemudian jika situasi tidak bisa dikontrol, apa yang bisa Anda kontrol? Pikiran, perasaan, perilaku. Kalau eventnya, kondisinya tidak bisa kita kontrol, maka inilah yang bisa kita kontrol. Contohnya kayak ini nih, saya berpapasan sama Ibu Fira. Saya panggil-panggil, dia tidak nengok, berlalu saja.
Saya sudah ada di pikiran saya, aduh kenapa jangan-jangan dia benci sama saya, ya. Nah, kalau misal kenapa kita tidak mencoba untuk mengontrol, mungkin dia lagi sibuk, mungkin tadi dia lagi lihat HP-nya, jadi dia tidak dengar saya. Ya, jadi kalau eventnya tidak bisa kita kontrol, ini yang bisa kita kontrol, pikiran Anda, perasaan Anda, perilaku Anda. Ya, lindungi diri Anda dari dampak stres. Jadi manajemen stres itu tidak mengajar dari stres, tapi bagaimana caranya untuk memanage dampak dari stres tersebut. Ya, karena ya kayak tadi ya, kalau tidak mau stres ya orang yang tidak dapat stres itu orang yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau atau mungkin kalau tidak mau stres ya sudah ke Mars sana. Di Mars pun tidak ada orang, itu bikin stres juga. Ya. Kemudian apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dari dampak stres? Curhat, ya. Jangan malu-malu untuk curhat. Cari temannya kalau mau curhat. Jika Anda membutuhkan pertolongan, maka minta pertolongan. If you need help, ask for help. Ya, minta pertolongan. Kemudian deep breathing exercise, relaksasi nafas dalam. Ya, jadi deep breathing exercise itu kita bisa lakukan misalnya kita duduk dengan tenang di ruangan yang tenang, bisa dibantu dengan musik instrumental ataupun bagi yang Muslim bisa dengan Al-Quran. Ya, kita menghirup nafas dari hidung, kemudian kita tapi tidak sekedar ini ya menghirup nafas kemudian mengeluarkan lewat mulut. Itu tidak sekedar seperti itu. Tapi ketika kita menghirup nafas dari hidung, kita rasakan paru-paru kita itu penuh. Ya, sampai kita tahan berapa detik, kemudian kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, ini yang penting sambil kita memikirkan bahwa beban-beban, stres-stres yang kita alami itu keluar bersama dengan nafas yang kita hembuskan. Ya, itu jangan lupa itu yang kita lakukan. Karena kalau misalnya sekedar deep breathing saja kita menghirup, mengeluarkan, itu tidak akan ada dampaknya. Nah, kemudian olahraga. Apalagi masa pandemi banyak waktu kan. Ya, jangan malas-malas ya di masa pandemi. Walaupun saya juga sih olahraganya sekali saja. Ya, olahraga. Karena kenapa olahraga? Dia bisa menyebabkan pelepasan hormon endorfin. Nah, kalau tadi hormon kortisol dikatakan hormon stres, hormon endorfin itu orang biasa sebut sebagai hormon kebahagiaan. Ya, jadi olahraga itu bisa merilis hormon kebahagiaan. Jadi bisa menurunkan stres kita. Nah, di breathing tadi bisa menurunkan tension, ketegangan karena kita di breathing kita relax, maka itu bisa menurunkan tension yang terjadi akibat stres. Nutrisi yang baik, nah sayur-sayuran, fresh food, biji-bijian, jangan terlalu suka makan tuh ini fried chicken, pizza. Tapi instead ketika Anda mau manage stres, ya banyaklah konsumsi makanan-makanan seperti ini. Whole grain, biji-bijian, oatmeal, gandum, nasi juga masuk whole grain. Vitamin C, karena ini dipercaya dia dapat menurunkan level hormon kortisol di dalam tubuh. Kurangi gula dan kafein. Nah, gula dengan kafein ini bisa meningkatkan hormon kortisol. Ya, tapi apalah daya, Bu. Kalau misalnya mau ujian, saya ngantuk, ya akhirnya saya harus minum kopi. Ya, sebisa mungkin dihindari lah. Ya, massage. Pijit itu bisa menurunkan tension dan menurunkan level hormon kortisol Anda. Ini sudah ada penelitiannya. Sama dengan progressive muscle relaxation. Cuma di sini saya tidak akan mengajarkan untuk progressive muscle relaxation ya, karena mau panjang nanti Bu Nana marah. Kemudian yoga, hug terapi peluk, ya. Ini kenapa tercoret-coret? Iya, dari peserta mungkin bisa nonaktifkan dulu tangannya untuk tidak menyentuh layar. Mungkin ada yang stres sampai tangannya sudah tremor menyentuh-nyentuh ininya. Ya, ada namanya kita sebut sebagai hug terapi peluk. Kadang orang itu juga butuh dipeluk. Tapi hati-hati ya, jangan peluk istri orang atau suami orang. Ya, peluk keluarga Anda, ya, peluk bagi mungkin yang sudah menikah pasangan Anda. Karena ini memang efektif dia karena meningkatkan self esteem seseorang, harga diri seseorang, meningkatkan kebahagiaan seseorang. Bahkan kalau saya tidak tahu, mungkin ada yang pernah lihat dulu saya pernah lihat siaran TV di Jepang itu ada perusahaan yang menyediakan jasa penghapus air mata. Jadi kita bisa kita bisa menyewa orang dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita menangis dia akan menghapus air mata untuk kita. Ya, jadi mungkin
saking pentingnya seseorang itu merasa kayak disayangi, merasa kayak dihargai, jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang melihat peluang bahwa kesehatan jiwa itu penting. Ya, jadi dia sudah buka jasa-jasa seperti itu. Bahkan ada namanya cuddle terapis. Cuddle itu peluk, ya. Ada namanya cuddle terapis. Ya, kalau kalian buka web itu kalian cari hak terapi, itu ada yang menyediakan jasa untuk datang ke rumah Anda untuk memeluk. Ya, tapi ya jangan di sini kita tidak ini ya, karena beda budaya. Kemudian tertawa, ada laugh terapi juga ya, terapi tertawa. Bisa terapi tertawa ini bisa mungkin nonton komedi, ya apapun yang bisa membuat tertawa. Kemudian stay positif. Ya, selalu kita berpikiran positif. Nah, ini tadi kalau misalnya kita selalu self talk ya, self talk yang negatif ke diri kita sendiri, kalau self talknya positif, selalu mengatakan, oh iya saya pasti bisa, besok saya mau ujian saya pasti bisa. Nah, itu adalah self talk yang positif. Kalau misalnya selalu ada self talk yang negatif, maka usahakanlah untuk menulis, coba untuk menulis jurnal ya, diari Anda, tulis eventnya, kejadiannya apa, misalnya di tempat kerja nih, ada pekerjaan yang tidak selesai, kemudian bosnya marah. Kemudian Anda mengatakan, oh bos saya pasti benci dengan saya, dia memang tidak pernah suka dengan saya. Coba untuk tuliskan eventnya, kejadian apa yang membuat Anda memikirkan hal tersebut. Ya, kemudian nanti cari buktinya, bos saya benci saya. Itu buktinya apa sih kalau bosnya benci? Ya, kemudian tuliskan hal positif, oh bos saya juga pernah baik kok sama saya ini. Karena kadang kita butuh menulis, baru kita tahu, oh ternyata bos saya tidak sejahat itu. Ya, kadang butuh kita tulis. Oke, saya sudah terima kasih karena sudah dicoret-coret juga. Bentar, saya mau menampilkan video, boleh? Video pendek saja. Oh, boleh. Ya. Apa ini kena aktif kan, Kak? Screen-nya, share screen-nya. Sudah kelihatan? Iya, sudah kelihatan. Once upon a time there was a king with 4 wives. One day Ya, sorry. Suaranya mungkin on his deathbed, Ya, wait. afraid of being in the afterlife alone, Saya ulang he ya. asked, once upon a time there was a king with 4 wives. One day the king got sick and was on his deathbed. Afraid of being in the afterlife alone, he asked his 4th wife, which he loved the most, and bought her diamonds and gold and elegant clothing. He asked her, would you die with me and go with me to the afterlife? The 4th wife replied, I'm sorry, I can't do that, and walked away. He also loved his 3rd wife and was very proud and would always show her off to neighboring kingdoms. So he called on his 3rd wife and asked, would you accompany me to the afterlife? The 3rd wife replied, I love my life too much, and I'm sorry I cannot go with you. And when you die, I'm going to remarry. His 2nd wife has always been there for him in his times of need. So he asked, would you accompany me to the afterlife? The 2nd wife then replied, I'm sorry that I can't help you out this time, but what I can do is arrange your funeral, and I will be there for your funeral. A voice called out and said, I'll leave with you and follow you wherever you go, even if it is to the afterlife. And the king looked, and it was his 1st wife. But this was the wife that he took care of the least. He felt embarrassed and said, I'm sorry, I should have taken more care of you and given you more attention when I was alive. The moral of this story is that we all have 4 wives. Our 4th wife is our body. We like to decorate it with nice jewelry, nice clothing, but in the end, it can't follow us to the afterlife. The 3rd wife represents our possessions. We spend so much time trying to gather possessions, but in the end, they cannot follow us to the afterlife. They will be given to other people and divided, just like the 3rd wife said she's going to remarry. The 2nd wife, our friends and family. We trust them. They're always there for us in times of need.
but the furthest they can go with us is to our funeral and send a song. Our first wife, the first wife represents our soul. We usually neglect taking care of our soul. That is the thing that will follow us to the afterlife. Care for your body, keep it healthy, enjoy your possessions and the comfort they provide. Cherish your friends and family for the love that they provide. But don't forget to take care of your soul, nourish your soul. Take time to be alone, take time to pray, take time to meditate, because it is the source of all of your life and your most faithful friend. I hope this story can help you or somebody that you love. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi pesan moral yang saya juga tuliskan di awal untuk peserta, take care of your soul. Tidak apa-apa untuk menjaga appearance kita, penampilan kita untuk keperluan Instagram mungkinnya, tapi jangan lupa untuk merawat tubuh jiwa kita juga. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin kita akan lanjutkan ke diskusi-diskusi ya, sharing-sharing mungkin. Oke, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya penjelasan dari pemateri kedua, dan lebih khusus kepada kedua pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama memperkenalkan kepada kita tentang mental health itu apa, kemudian bagaimana menyikapi dan menyadari tentang kesehatan mental, dan setelah itu dilengkapi lagi materi tentang manajemen stres ya. Jadi ternyata memang stres itu sebenarnya memang harus, pada hakikatnya dalam menjalani kehidupan kita harus menjaga keseimbangan ya, harus menjaga keseimbangan hidup ya, untuk tidak untuk tetap bisa survive terhadap tekanan-tekanan yang dari tekanan itu pada akhirnya akan menyebabkan distress ya, dimana distress itulah yang akan membuat atau menimbulkan respon-respon yang negatif. Baik, itu tadi pemaparan materi yang cukup singkat ya, cukup singkat tapi dalam dari kedua pemateri kita, untuk memperkaya keilmuan atau pemahaman kita tentang mental health, tentang kesehatan jiwa. Untuk sesi selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dulu, saya akan membuka, silakan 3 peserta mungkin dulu ya, 3 peserta. Silakan raise hand atau ya raise hand dulu di chat ya. Silakan raise hand, kemudian nanti setelah saya persilahkan namanya, saya sebutkan namanya. Jadi yang saya sebutkan namanya untuk melakukan unmute ya pada Zoom-nya. Jadi pertanyaannya boleh ditujukan kepada pemateri kita, pemateri yang pertama, dan atau yang pemateri kedua. Boleh kedua-duanya ya, boleh pertanyaan satu orang untuk satu orang untuk dua pemateri. Baik, untuk kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada akun atas nama Andi Nur Safira. Ya, atas nama Andi Nur Safira. Kemudian ada lagi, sebelum saya persilahkan, ada lagi yang lain? Ada yang raise hand, yang saya mungkin tidak lihat. Sejauh ini, karena jumlah partisipan kita ada 192, tadi dari 200 lebih ya, sekarang menuju ke angka 192. Jadi ada 192 kurang lebih jiwa yang ada di layar kita pada malam hari ini. Kemudian, oke, yang kedua atas nama Muhammad, siapa tadi ya? Atas nama Muhammad Gibran ya? Oke, yang pertama dulu langsung saja saya persilakan kepada
siapa tadi? Andi Nur Safira. Silakan perkenalkan namanya. Unmute dulu ya. Silakan perkenalkan namanya, kemudian asal dari mana dan pertanyaannya ditujukan untuk pemateri pertama atau pemateri kedua dan disampaikan pertanyaannya apa. Baik, silakan. Andi Nur Safira, silakan di unmute. Andi Nur Safira, boleh di unmute. Sudah. Suaranya belum kedengaran ya? Andi Nur Safira, silakan. Oke, sambil tunggu Andi Nur Safira, saya coba berikan kesempatan dulu ke Gibran. Ke Gibran, silakan unmute. Sudah. Andi Nur Safira sudah bisa? Coba. Ini astagfirullahaladzim. Ini bagaimana yang bertanya? Atas nama Andi Nur Safira, silakan. Yang lain mungkin boleh mute dulu. Bertanya. Andi Nur Safira, silakan. Diklik suruh klik mute-nya. Klik mikrofonnya di bawah. Oke, kita tinggalkan dulu Andi Nur Safira. Kalau kesempatan selanjutnya ke Fahri Hasan. Silakan Fahri Hasan. Di unmute dulu Fahri Hasan. Nggak bisa ya? Atau mungkin termute otomatis kali ya? Halo, Bu Nana. Baik, kita lagi coba lihat. Soalnya ada yang bisa. Atau ada pertanyaan beberapa saya lihat di bagian kolom chat ini. Oh, baik. Kita saja dulu ya. Oke. Ya, sebelumnya Fahri sudah bisa? Fahri sudah bisa? Iya Bu, iya Bu. Oh ya, silakan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin lebih diperbesar suaranya, Fahri? Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Hasan dari Tikes Muhammadiyah Manado. Menarik sekali tadi materi yang dibawakan oleh dua dosen yang luar biasa, Ibu Sari dan Ibu Elvira. Pertanyaan saya tentang orang gila atau orang gila atau gangguan jiwa. Memang saya paham kalau materi pada malam hari ini tentang kesehatan mental atau gangguan mental dan stres. Cuma kan kalau stres yang berlebihan atau gangguan mental yang berlebihan bisa mengakibatkan kegilaan. Pertanyaan saya tentang hak asasi manusia khususnya untuk orang gila yang dikurung atau dipasung oleh keluarganya karena dinilai merugikan keluarga atau dia kadang-kadang mengamuk dan merusak barang atau meresahkan masyarakat sekitar. Apakah langkah pengurungan atau pasung yang dilakukan oleh keluarga bisa disebut melanggar hak asasi manusia? Karena kalau menurut saya, karena saya mengacu kepada Undang-Undang 1945 pasal 28G ayat 2, kalau menurut saya itu melanggar hak asasi manusia karena undang-undang itu berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahri Hasan. Pertanyaannya sudah ditangkap, ya saya mute kembali. Pertanyaan kedua, saya berikan kesempatan ke atas nama Siti Mardini. Siti Mardini, silahkan. Silahkan di-unmute dulu. Siti Mardini. Mana tadi? Ya, silakan Siti Mardini untuk unmute. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Mardin dari Universitas Megareski. Saya ingin bertanya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin bertanya, Bu, kira-kira insecure itu termasuk mental health awareness atau tidak? Dan kalaupun tidak, kapan seseorang yang insecure itu dikategorikan dalam mental health awareness? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua saya yaitu bagaimana dengan seseorang yang ketika salah memilih jurusan ketika kuliah. Nah, apakah dia harus flight atau dia harus fight gitu? Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mardini, sebelum saya mute, Mardini, pertanyaan pertama ini ditujukan ke siapa? Pertanyaan pertama dengan kedua. Kalau pertanyaan pertama untuk pemateri pertama. Oke. Pertanyaan kedua untuk pemateri kedua. Gitu. Oke. Ya, oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Mardini. Selanjutnya satu lagi dari ruang Zoom kita. Tadi yang saya lihat dulu yang depan saya atas nama Zidan sudah bisa? Zidan, ya silakan Zidan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Kendu, atau biasa dipanggil Zidan. Saya adalah mahasiswa IAIN Manado, jurusan manajemen dakwah, semester 5. Baik, menarik membahas mengenai mental health awareness. Dan sebenarnya dalam pembahasan ini, saya sangat tertarik mengenai manajemen stres tadi. Karena melihat fenomena ini, saya dapat garis
benang merahnya gitu istilahnya, atau makna lainnya, bahwa gangguan mental itu tidak memandang apakah pintar atau tidak seseorang itu, apakah dia punya nilai spiritualitas yang tinggi atau rendah, atau imannya tinggi atau rendah. Saya bisa melihat banyak fenomena-fenomena yang saya baru sadari ternyata itu bisa terklasifikasi dalam gangguan mental tersebut. Nah, berangkat dari fenomena itu, saya ingin bertanya kepada kedua pembicara, bagaimana ketika stres yang negatif dan berlebihan, justru membuat seseorang itu menjadi terbalik situasinya. Saya kasih contoh, misalnya begini, ada seseorang yang jika dengan stresnya yang tidak berlebihan, dia tidak produktif. Akan tetapi jika stresnya yang semakin tinggi, itu dia semakin produktif. Terserah produktif dalam hal apa, intinya begitu. Nah, itu saya sih pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Zidan, ini pertanyaannya ditujukan ke pemateri kedua ya? Oke, baik. Untuk sesi pertama, saya tutup dulu. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita sudah sama-sama dengarkan dari 3 penanya. Yang pertama, pertanyaan dari Fahri. Fahri ini, sorry, tadi ditujukan ke pemateri siapa? Nanti boleh di-unmute. Kemudian pertanyaan kedua dari Siti Mardini untuk pemateri pertama dan kedua, dan atas nama Zidan untuk pemateri kedua. Jadi langsung saja disimpulkan, saya tujukan kepada pemateri pertama mungkin dulu untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ketiga penanya kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sepertinya yang bertanya ini mahasiswa saya semua ya. Ini pertanyaan dari mahasiswa saya semua. Ada dari Makassar juga. Oh, ada Makassar. Oh iya ya, dari Reski. Ini kayak kita pindah ke ini, pindah ruang perkuliahan jadinya ini. Oke. Untuk pertanyaan dari Fahri Hasan tentang gangguan jiwa orang yang dipasung ya. Kalau saya ini lebih ke ini spesialisasi dari Ibu Sari ini, karena penelitiannya ini fokus tentang pasung memasung. Jadi kalau saya pribadi, ya ini Anda betul sekali bahwa ini masuk sebagai hak asasi manusia, bahwa orang-orang yang mengalami gangguan jiwa harusnya butuh perawatan, butuh perhatian, dan butuh pengobatan. Jadi karena ketidakmengertian dari orang-orang di sekitar dan ketidakmengertian, jadi bisa dibilang masalah mental health ini masih kurang sosialisasinya juga ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita ke daerah-daerah terpencil. Saking kurangnya sosialisasi tentang mental health dan bagaimana caranya penanganan orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, akhirnya jalan satu-satunya dari keluarga dari orang yang mengalami gangguan jiwa ini adalah memasung. Jadi menurut saya itu tidak boleh dilakukan. Jadi memang orang yang mengalami gangguan jiwa itu butuh sangat-sangat butuh perawatan dan pengobatan. Itu menurut saya. Moderator, apa maksudnya kita jawab satu persatu atau saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menjawab? Langsung saja direkap Ibu Vira untuk penanya kedua dan ketiga. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Dek Siti Mardini ya, tentang insecure. Nah, apa pengertian dari insecure ini? Jadi insecure ini adalah rasa tidak percaya diri pada setiap kondisi atau situasi. Nah, insecure ini sebenarnya normal ya, normal apabila tidak berlebihan. Jadi kembali lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus.
ketika insecure ini sudah berlebihan, apa-apa selalu merasa insecure, tidak percaya diri, tidak merasa bahwa saya mampu untuk melakukan hal ini dan hal ini, selalu merasa insecure. Akhirnya ketika insecure itu selalu ada di dalam diri, kemudian mengganggu aktivitas, mengganggu produktivitas, akhirnya tidak bisa mengerjakan hal-hal yang produktif dan hal-hal yang bisa membuat Anda berprestasi atau menggali potensi diri Anda. Nah, itu bisa disebut sebagai gangguan kesehatan mental. Nah, kemudian masalah salah pilih jurusan, apakah bisa fake atau apakah kita, kalau saya pribadi seperti ini. Dulu, jadi saya menceritakan diri saya dulu ya. Dulu saya juga pernah ada di posisi tersebut. Jadi dulu saya pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Nah, karena saya merasa tidak cocok pada saat itu, saya tidak merasa cocok untuk berkuliah di Fakultas Ekonomi. Akhirnya saya pindah ke Fakultas Psikologi dan akhirnya saya geluti hal itu sampai sekarang. Nah, kalau saran saya, pada saat itu saya kan ceritanya masih 1 semester ya, satu semester pada saat itu. Nah, setelah saya mencoba memahami diri saya, kemudian mempelajari diri saya mencari ke sana kemari. Sebenarnya saya sukanya apa sih? Pada saat itu saya seperti itu. Sebenarnya saya sukanya apa? Apakah saya betul-betul suka di Fakultas Ekonomi ini atau tidak? Akhirnya setelah pencarian saya mencari informasi sana sini, kemudian saya mencoba mengenali diri saya lebih dalam seperti apa. Akhirnya saya pun bilang, oke, fix saya lebih suka ke Fakultas Psikologi. Akhirnya pada saat itu saya ujian senam PTN ulang waktu itu namanya, dan saya pindah ke Fakultas Ekonomi. Tapi berbeda kalau misalnya Anda sudah misalnya mungkin sudah semester 3 atau semester 4 atau semester 5, kemudian tiba-tiba Anda bilang, aduh saya tidak suka kayaknya ini, saya mau pindah. Nah, itu Anda harus pikirkan kembali ya, Anda sudah berjalan sedemikian jauh, kemudian Anda berhenti. Nah, itu Anda harus pikirkan kembali. Kalau saya tetap berjuang untuk menyelesaikan. Beda pada saat kondisi seperti saya. Semester 1 saya sudah merasa bahwa saya tidak cocok, kemudian tahun berikutnya saya pindah. Nah, kemudian pertanyaan dari Zidan Kenju, iya. Ini lebih cocoknya dijawab sama Ibu Sari ya, karena ini tentang stres. Bagaimana kalau situasinya terbalik? Ada orang yang ketika stres berlebihan malah produktif. Ketika stresnya biasa-biasa saja, malah dia tidak produktif. Nah, kalau menurut saya, mungkin itu kalau misalnya hal ini terjadi kepada teman Anda, mungkin bisa jadi Anda hanya melihat teman Anda ini sekilas saja. Bisa jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Ibu Sari mengenai stres negatif dengan stres positif, Anda melihat teman Anda ini sedang mengalami stres positif, sehingga ketika dia stres positif, akhirnya itu menjadi daya dorong buat dia untuk lebih produktif, untuk menggali potensi-potensinya lebih lanjut. Itu mungkin yang Anda tidak lihat. Sebenarnya dia mengalami stres positif. Nah, berbeda ketika seseorang itu stres negatif. Jadi kalau orang stres negatif itu biasanya cenderung tidak produktif, hanya fokus pada masalah yang terjadi pada dirinya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Fira. Untuk selanjutnya, saya coba berikan kesempatan kepada pemateri kedua. Ya, pemateri kedua untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari ketiga penanya. Ya, silakan Ibu Sari. Ibu Sari sudah masuk kembali. Narsari. Kalau di Manado itu panggilannya untuk dosen, kalau di Unsrat biasanya itu Enci Sari. Kalau dosen laki-laki itu Mener. Jadi agak feodal ya jadinya ya, Mener. Cik Sari gimana? Tadi beliau konfirmasi katanya live Zoom karena ada gangguan di laptop, gangguan jaringan.
Iya. Cik Sari sudah masuk? Saya jadi orang Manado dulu setengah. Cik Sari? Narsari? Baik, sambil kita menunggu dari tanggapan dari pemateri kedua, kita tunggu beliau masuk ke Zoom ya, ke ruang Zoom kita pada malam hari ini. Saya coba buka sesi kedua, tapi saya ambil dari, oh sorry, saya konfirmasi dulu. Baik, sambil kita konfirmasi ke pemateri kedua, saya coba mengambil salah satu pertanyaan dari ruang chat ya. Pertanyaan dari ruang chat ini saya pilih dari Jumiati Buton. Ya, boleh nanti ditanggapi oleh kedua pemateri, khususnya pemateri pertama dulu sambil kita tunggu pemateri kedua. Assalamualaikum, saya Jumiati Buton ingin bertanya, sehat menurut WHO meliputi aspek biopsikososial, spiritual, bahkan ekonomi yang stabil. Yang saya tanyakan, apabila salah satu dari beberapa aspek dalam pernyataan WHO itu tidak optimal, apakah itu masih bisa dikatakan sehat? Ya, jadi pertanyaannya ini, kalau misalnya salah satu dari aspek menurut WHO itu tidak terpenuhi, apakah kondisi itu masih bisa dikatakan berada dalam kondisi yang sehat? Ya, itu mungkin satu pertanyaan, kemudian saya ambil dua pertanyaan ya, sorry. Pertanyaan kedua, mana tadi? Nah, pertanyaan dari Muhammad Gibran ya, yang tadi saya sebut namanya di awal. Pertanyaan Gibran ini dari Yayan Manado. Apakah stres yang berlebihan itu bisa membuat gila? Bagaimana dengan kebanyakan ilmuwan yang gila? Wow, ya. Oke. Ada dua pertanyaan yang saya coba ambil secara acak di ruang chat. Nanti bisa ini akan ditanggapi oleh pemateri pertama dengan kedua. Sambil saya coba konfirmasi ke pemateri kedua, saya berikan kesempatan untuk Ibu Vira kembali untuk memberikan tanggapan terhadap dua pertanyaan yang ada di ruang chat tadi. Silakan Ibu Nur Evira. Oke, baik. Pertanyaan dari Jumiati Buton. Jadi sehat mental menurut WHO. Ketika apa yang disebutkan tadi oleh WHO tidak ada pada diri individu, apakah itu masih bisa disebut sehat mental? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sehat mental itu ketika pikiran Anda jernih, pikiran Anda lebih ke positif, Anda bisa menggali potensi diri Anda lebih baik, kemudian suasana hati Anda selalu dalam kondisi yang baik, selalu dalam kondisi yang positif. Ketika suasana hati, kemudian